Selamat siang buat Dr. Benny, buat Dr. Tria. Pertama-tama aku mau mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan adanya hari ini, hari dimana aku bisa melewati berbagai macam perjalanan yang begitu indah saat melahirkan kemarin. Telah lahir ya putri ketiga kami, berjenis kelamin perempuan pada tanggal 2 Desember 2024 pada jam 9.30 malam dengan proses lahir normal, dengan didampingi oleh suami yang luar biasa. Yang pasti seperti yang sudah diceritakan oleh Dr. Benny dan juga Dr. Tria bahwa kelahiran kali ini mungkin ada beberapa satu dan lain hal yang bikin aku dan suamiku kita harus stay di rumah sakit sampai 8 hari. Tapi ya terlebih dari itu semua itu merupakan pengalaman yang indah dan luar biasa yang kita syukuri bahwa kita sudah melewatinya dengan baik, dengan tim yang bekerja sama dengan baik, tim dokter, tim bidan, tim suster, semuanya, rumah sakit. Dan yang paling kita berdua bahagia sekali hari ini, dan mungkin bisa lanjut diceritakan oleh suami saya aja, soalnya saya kebanyakan dalam keadaan lemah dan gak begitu ingat, lebih ingat ke sakitnya doang. Jadi kalau cerita takut sedih, tapi ya biar suami saya aja yang ceritain. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Tria, Dr. Benny, for your service and for your input. Yang terjadi sama istri ini bukan sesuatu yang boleh kita bilang kecil ya. Ini something yang memang boleh dibilang shocking. Tapi balik lagi, thank you Lord Jesus, everything is fine. With the grace of Dr. Tria and Dr. Benny yang Tuhan pakai untuk bantu istri saya pulih, dan of course untuk istriku yang sangat kuat yang bisa melewati proses ini semua. Aku nggak bisa ngomong. Ya, mungkin langsung aja ke Q&A. Lebih jelas aja. Oke, sesuai request, biar Vincent yang mau tanya apa tadi? Ya Pak, silakan. Sebelumnya lagi dari MC, ya juga selama kehadiran putrinya keren banget, kita mantau di sosmed. Mungkin kalau boleh tahu apa alasannya, ini kan anak yang diharapkan juga ya. Tapi sebelumnya seorang ibu keren banget menjadi persalinan normal sampai melakukan ada transfusi darah dan lain-lain. Mungkin bisa tidak ada bagaimana sesuatu suatu melahirkan normal, dan itu tanggal cantik juga tuh 12 ya sudah. Kalau untuk proses normal sih memang yang selalu aku harapkan ya, supaya bisa selalu melahirkan dengan cara normal. Karena anak pertama, anak kedua juga dengan proses normal. Jadi berharap banget kalau anak ketiga bisa normal. Dan kalau untuk tanggal cantiknya tanggal 2 Desember itu sebenarnya itu aku afirmasi kepada diri sendiri dan juga baby, mudah-mudahan kita bisa bertemu di tanggal 2 Desember gitu. Bedanya apa sih Kak? Karena kan itu udah normal ya. Dan ini jadi trauma sih, karena kemarin beberapa kali ya. Kalau saat ini sih saya masih trauma ya, masih takut gitu, masih dalam proses recovery juga gitu. Cuma biasanya hal-hal kayak gini akan menjadi kenangan yang indah, apalagi ketika ketemu sama sang buah hati, semuanya tuh terbayarkan, semuanya menjadi apa ya,
pengalaman yang luar biasa aja buat kita berdua gitu. Tambahan. Oke. Silakan. Mungkin dari negaranya itu memang proses untuk pulih memang harus ada transfusi darah, karena memang saat melahirkan itu kan banyak darah yang keluar, jadi itu bukan karena buat boost sistemnya, bukan, memang itu memang proses untuk pulihnya. Ini kan berarti habis melahirkan ibunya berpisah dengan anak nggak sih? Itu menyusui dan lain-lain itu bisa. Sesuai dengan proses aja sih. Setelah melahirkan biasanya anaknya kan dibawa dulu sama dokter yang memang dokter anak untuk cek jari-jarinya, telinganya, matanya, dan lain-lainnya. Saat itu dia masih di ruang persalinan. Jadi sesuai dengan SOP aja sebenarnya. Cuma sesudah itu kan seharusnya menyusui, tapi kan keadaan mamanya saat itu mungkin belum stabil. Tapi bayi itu saya juga diedukasikan bahwa bayi itu kalau lahir masih bisa 3 hari tanpa ASI ya dok. Ya, jadi pas banget, walaupun babynya nggak langsung dapat ASI, tapi memang bayi itu bisa 3 hari tanpa. So everything is fine, proses juga sesuai, jadi pas banget 3 hari itu mamanya lagi lemas, lagi pulih. Hari keempatnya mamanya udah membaik, bayinya langsung bisa ASI, walaupun ASInya nggak banyak, cuma cukup. Tapi tadi belum dikenalkan putrinya bernama siapa. Itu nanti. Kok saya tahu? Baby Furhak nomor 3. Yes. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin tidak bisa diinfokan berat Berat di badannya mungkin Kak. tidak usah nama kita kasih informasi. Beratnya Beratnya 3,1, beratnya 49. Bayinya sempurna kok, segar, healthy, cantik. Mungkin bisa ditambahin kenapa dipilih nama itu? Background. Nanti aja. Nanti aja kan. Ya, silakan. Mungkin untuk dokter Tria boleh dijelaskan penyebab plasenta lengket itu kenapa? Saat itu memang kontraksi rahim mungkin kurang baik ya, karena memang harusnya terjadi kontraksi setelah bayi lahir, plasenta itu akan lahir dengan otomatis dengan kontraksi rahim yang baik. Di saat itu kontraksi rahim kurang baik, kita sudah berikan obat-obatan untuk membuat lebih baik. Cuman memang waktu itu kita memang ada terkejar-kejar dengan waktu. Jadi memang kita itu ada standar waktu untuk melahirkan. Gitu. Ya, memang hal itu kadang terjadi, tetapi memang sudah pasti semua persalinan kita harus antisipasi kejadian perdarahan pasca persalinan. Memang tadi saya bilang terjadi 1-5 di antara 100 persalinan dan tetap semua harus tetap kita antisipasi. Kadang-kadang persalinan anak pertama gak ada risiko apapun bisa terjadi perdarahan. Ya. aku menanya ya proses perdarahan dari jadi sampai akhirnya siluman Jadi sebenarnya kalau kita transfusi, semua darah itu sudah diperiksa di PMI. Jadi kita melewati proses namanya cross matching. Tetapi semua transfusi itu ada risiko untuk reaksi transfusi karena memang satu kita harus tahu bahwa di dalam tabung darah, bank darah itu ada zat-zat pengawet darah yang memang kadang-kadang menimbulkan reaksi transfusi. That's why makanya reaksi transfusi itu harus diobservasi ketat. Gitu. Kita harus lihat apakah pasien memang ada menggigil, demam, bahkan kalau yang sampai berat itu bisa sampai sesak nafas, sampai hilang kesadaran. Kalau itu reaksi yang berat. Demam dan menggigil, kita bilang itu reaksi ringan sebenarnya. Jadi bisa dilanjutkan ke reaksi ke transfusi berikutnya sebenarnya setelah diberikan obat. proses ketika sampai akhirnya siluman itu berapa lama sih? Kalau dari proses melahirkan dan perdarahan itu ya, itu apa tuh? Itu
sadar ya, cuman yang memang mungkin lemes gitu, bukan tidak siuman, sadar gitu, cuma lemas karena kehilangan darahnya cukup banyak gitu. Cuman mungkin sampai benar-benar kayak rasanya tuh pernah nggak jongkok tiba-tiba berdiri cepet-cepet terus rasanya kelingan. kehilangan. Nah kelingan itu mungkin nggak 3 detik tapi mungkin on off aja sebenarnya, tapi sadar. Aku ajak ngobrol nyambung tapi mungkin jawabannya 0,3 detik lebih lama, ada delaynya, cuman sadar kok. Oke. Ada lagi, silakan. Ya, silakan Bang. Mau tanya aja reaksi Abang El dan Abang Don melihat adiknya sama kira-kira babynya mirip siapa nih, mirip Raditya atau mirip Bang Vincent? Buat sekarang sih belum terlalu kelihatan ya, kayak ada ya mirip saya, ada mirip Jazz-nya, cuma mungkin nanti kita nunggu sebulan kemudian. Bayi itu berubah terus soalnya ya kan. Jadi so far sih kalau dari first time kita lihat ada L-nya, ada Don-nya, itu sih sebenarnya. Cuman nanti kita lihat bayi itu kan sudah berubah ya, sudah nunggu. Reaksi kakak-kakak. Belum, jadi Kamu tahu. belum ketemu. Ya, belum ketemu. Jadi nanti juga kita akan videoin. Karena I think it's gonna be nice untuk lihat reaksi kakak-kakaknya nanti kayak gimana. Oh, El tahu bahwa mamanya udah lahiran dan adik perempuannya udah lahir, udah sehat. Dia tahu semua. Cuman karena kebetulan El sama Baby Don itu lagi batuk juga. Jadi lebih baik mereka di rumah aja, mereka rest, mereka tuh biar cepet-cepet sembuh, biar bisa ketemu adiknya juga. Kalau diajak ke sini takutnya kan kurang istirahat, terus lihat keadaan mamanya, nanti mereka ikut sedih, padahal mamanya fine-fine aja, maksudnya udah pulih, it's okay. Cuma kan anak agak sensitif, jadi ya lebih baik di rumah aja. So kita berarti pemilihan nama sudah ada ya, cuma masih lagi. Ada kalau kan sertifikatnya nggak keluar udah 8 hari mas. Ya kenapa tidak mau? Karena itu spesial dan itu ritual keluarga saya. Kita nggak ngomongin dulu, biarlah orang rumah, keluarga kita yang tahu dulu sebelum di luar rumah yang tahu. Sudah menjadi Sudah semuanya tahu, nanti di rumah kita akan ada acara kecil buat keluarga khususnya untuk ya perkenalkan anggota barunya. Mungkin kan ini kan anak udah 3 ya kan kita bakal mengurangi pekerjaan kah seperti apa nih, berbagi waktunya untuk mengusahakan anak 3 lumayan banyak ya, maksudnya nanti bakal mengurangi pekerjaan juga nggak untuk tidak sendiri? Seperti semua ibu-ibu dan bapak-bapak sih kayaknya mungkin kita menjadi teamwork. Jadi pekerjaan tetap harus lanjut karena susu sama pampers kan mahal. Ya, jadi mungkin teamworknya itu Jess mungkin lebih sering di rumah, nanti saya akan kerja. Kalau mamanya kebalik dia punya kerjaan terus aku udah free time, aku yang jaga. Jadi ya sebagai teamwork. Aku nggak tahu nanti gimana ceritanya atau gimana nanti polanya, cuma go with the flow. Yang penting kita udah tim yang solid. Kalau untuk proses pemilihan namanya sendiri itu butuh waktu berapa lama sih untuk proses pemilihan nama untuk bayi? 9 bulan dari awal, karena kan selama ini anak kita dua-duanya cowok, jadi ini something special, jadi kita juga mau namanya sangat spesial, jadi kita nggak mau buru-buru. And also thank you to my wife, my lovely wife. Research dan arti namanya itu semua sebenarnya di tangannya dia. Jadi pas saya pun juga baru tahu namanya tuh 1 hari setelah lahiran. Sebenarnya ada beberapa nama-nama maksudnya yang dia sebut, tapi aku nggak tahu pastinya apa. Tapi one day after giving birth, ternyata namanya spesial banget dengan artinya dan maknanya. Oke, ada yang bertanya karena live IG juga dokter Bini. Dok, IVF canggih juga ya. Bagaimana memastikan mau anak perempuan yang keluar perempuan? Iya, jadi kebetulan memang mereka pinginnya waktu awalnya laki-laki perempuan sama aja gitu ya.
Tapi memang ada teknologi yang kita sebut sebagai PGTA, di mana saat itu kita bisa mengetahui secara genetik anak ini cacat atau tidak. Jadi tadi Dokter Tia udah cerita bahwa udah banyak hal yang kita lakukan pada saat kita seleksi sperma, kemudian seleksi telur, kemudian menyeleksi embrio itu PGTA, kemudian kita lakukan NIPT lagi, invasive prenatal testing, sehingga kita menjadi lebih yakin bahwa this baby genetically will be a very healthy baby genetically, ya. Secara genetik dia memang sampai 99% kita tahu bahwa dia tidak cacat kromosom, tahu ya, Down syndrome, Factor syndrome, Edwards syndrome, dan sindrom lainnya. Dan kita tahu pada wanita di atas usia 35 sebenarnya chance untuk mendapatkan Down syndrome itu cukup tinggi. Itu mengapa pemerintah dan hampir semuanya menyarankan kalau hamil sebelum usia 35 gitu kan. Nah, di atas usia 35 chance untuk mendapatkan Down syndrome itu bisa sampai 3 kali lipat dibandingkan mereka yang di usia 35. Dan puji Tuhan, alhamdulillah ketika kita menyeleksi embrio, ada banyak nih sebenarnya embrio yang bagus-bagus juga, yang baik. Dan kemudian mereka berdua menentukan, oke, kita tanam embrio ini. Dan kita pastikan bahwa secara genetik dan NIPT-nya juga bagus, hasilnya pun juga sesuai. Tadi baby Furhak nomor 3 lahir dengan sehat, babynya juga bugar, ya. Dan mudah-mudahan terus sehat dan membawa berkah buat mereka berdua yang memang dari awal pingin supaya lahir di baby di tahun naga, ya, di tahun naga. Dan impian ini sehari sebelum lahiran, Jess, saya ketemu Jessica, dia bilang, mama pingin lahir kira-kira afirmasinya, ya, tadi ada yang tanya afirmasinya pingin lahir tanggal 2. Saya bilang, Jess, lahiran normal tuh gak bisa ditahu, ya Dok, ya, lahiran normal tuh gak bisa kita suruh. Ternyata gak sengaja mulanya, wah Dok, kencang-kencang nih Dok, langsung telepon Dokter Tria. Jadi Tuhan juga, saya rasa, yang Maha Kuasa juga yang mengatur. Karena lahiran normal itu cukup misteri gitu, ya. Kecuali kalau dikasih obat. Ini enggak. Dokter Tria nggak kasih obat kan Dok? Enggak. Jadi secara natural si baby Furhak nomor 3 ini memang memilih lahir di tanggal cantik itu, tanggal 2 Desember. Apa itu ya? Senin Pon itu Neptunnya apa? Berapa tuh? 11. Fotonya bagus ya? Fotonya bagus. Benar, tanggal 2 Desember tuh bagus tuh. Kalau dibandingkan yang lain, saya juga ini dari sisi medis ini nggak ada hubungannya. Tapi yang menentukan kelahiran itu sebenarnya kita juga misteri, ya. Kita nggak tahu kapan lahir itu jadi. Tapi pada baby Furhak nomor 3 ini Tuhan kasih jalan, ya. Memang jalan itu juga selalu mulus pada saatnya. Tapi saya yakin seperti saat ini there's always rainbow after the storm, ya. Dan saya melihat bagaimana saat storm, saat hujan-hujan itu she's not alone, ya. Dia ada Vincent yang selalu, ada Dokter Tria yang selalu. Saya nggak ada di sini karena saya ada di Surabaya, tapi saya juga berdoa juga. Saya lihat Dokter Tria dan tim semuanya, wah ini saya yakin Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Itu sih. Ya, jadi ketika pertama kali memang pinginnya baby perempuan kembar. Kemudian ingin mencoba alami mencoba hampir setahun, kemudian belum berhasil. Jessica sudah umur 36, kita juga ingin supaya babynya tidak cacat, tidak ini, akhirnya memutuskan untuk IVF. Dan salah satu keunggulan IVF buat mereka-mereka yang di atas usia 35 adalah kita mempunyai teknologi yang tadi, PGTA tadi. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, nggak usah jauh-jauh ke mana-mana. Indonesia, Morula IVF Indonesia, masuk Morula IVF Surabaya, itu sudah memiliki teknologi ini sehingga secara genetik kita bisa memastikan 99% embrio ini adalah embrio yang tidak cacat. Dan kita pastikan lagi dengan waktu itu tes diagnos tentang NIPT juga very low risk. Jadi perjalanannya kemudian sampai di fetal maternal juga kita lakukan, dan trimester 3 30 minggu. Sebenarnya tadi resiko rendah, ya Dok, ya, semuanya resiko rendah. Cuma ada satu yang sebenarnya resiko tinggi,
yaitu hamil ketiga dan anak udah umur 36. Nah itu. Jadi saya sarankan untuk semua kalau bisa hamillah sebelum usia 35-36. Kalau sudah belum, segera untuk mencari pertolongan supaya bisa diprogram segera hamil. Ya pasien saya juga ada yang usia 45 baru hamil juga ada. Tapi jangan nunggu 45 baru hamil gitu kan. Dan Jessica kebetulan sama Vincent juga kedua-duanya ketika kita screening sehat sehingga proses IVF, proses bayi tabungnya berjalan dengan baik. Oh iya, jadi kita embryo transfer itu di tanggal 21 Maret. Dan kemudian 11 hari kemudian itu pengumuman hamil, pengumuman beta HCG-nya, dan mungkin sudah banyak juga lihat gimana ya. Dan perjalanannya sebenarnya nggak banyak beda dengan hamil-hamil biasa. Jadi bukan berarti hamil IVF itu hamil bayi tabung tuh hamil yang nggak boleh kemana-mana gitu ya. Jessica aktif-aktif aja ya Jess. Jadi ketika habis hamil ya tetap aktivitas biasa. Memang, nah ini hamilnya cewek di akhir trimester 1 saya ingat tuh, dok ini kok beda ya dok kayaknya gitu. Banyak apa ya Jess yang kamu rasakan waktu trimester 1? Waktu trimester pertama itu muntah mual, terus sempat ngeflag, tapi bed rest oke sih selama 16 minggu kalau nggak salah waktu itu. Ya memang mual-mualnya lebih, ya ini bukan karena IVF-nya, mual-mualnya ini mungkin karena baby ceweknya. Beberapa riset menunjukkan kalau baby perempuan lebih mual-mual gitu ya, walaupun nggak selalu juga. Jadi kemudian ya kita mulai IVF itu di Februari akhir, embryo transfer di akhir Maret, kemudian pengumuman hamil dan perjalanannya smooth sampai sekarang. Ya, kalau dari saya pingin bayi tabung itu sebenarnya sama kayak di luar negeri ya, kayak di Australia, di Belanda gitu. Kalau memang dia indikasi untuk IVF, harusnya dibayarin, jadi nggak bayar. Happy kan kalau dia masuk dalam insurance ya. Karena sebenarnya hak reproduksi itu ya kalau bisa ditanggung oleh pemerintah, oleh negara gitu. Nah di Indonesia jelas lebih murah daripada di luar negeri, itu pasti ya. Karena masih ada transportasi dan sebagainya. Jadi biaya bayi tabung di Indonesia berkisar antara 50 sampai 100 juta. Itu adalah biaya IVF di Indonesia. Tapi kalau kalian kita memilih keluar, ada biaya flight, akomodasi, belum lagi bolak-balik, belum lagi ninggalin kerjaan, belum lagi antri imigrasi gitu ya. Jadi saya sarankan sih, ini Jessica adalah salah satu bukti nyata bahwa IVF pun tidak harus jauh-jauh karena all the technology we have it here. Jadi seumur hidup selama ini nggak punya saudara perempuan gitu, nggak ada adik perempuan, nggak ada kakak perempuan, adanya kakak laki-laki aja 4, dan itu bikin pusing. Sekarang Tuhan kasih anak perempuan itu rasanya bahagia banget karena bisa ngerasain kayak ada best friend gitu, kayak she will be my future best friend. Nanti kita bakal banyak melakukan hal-hal yang girly berdua gitu. Jadi aku happy banget, bahagia banget. Kalau buat aku sama Vincent sih, buat kita anak itu karunia Tuhan. Mau gender perempuan, gender laki-laki, semuanya spesial. Tiga-tiganya spesial, tiga-tiganya kita kasih sayang yang sama, perhatian yang sama, didikan yang sama. Dan ya mudah-mudahan kita bisa sejajar gitu ya, kayak imbang untuk memberikan mereka kasih sayang supaya nggak ada impak tinggi atau kecemburuan di dalam bersaudara. Tapi abang-abangnya akan tahu itu menjadi princess Papa Vincent. Princess saya itu. Mungkin melahirkan anak ketiga dengan korban
Yang tadi istri saya bilang kalau buat sekarang fokus ke kuliah aja dulu ya kan, karena masih ada trauma dari rasa sakit dan itu sesuatu yang wajar lah. Cuma siapa tahu mungkin 2-3 tahun kemudian berubah pikiran, terus ada mungkin rasa ternyata apa yang saya lewatin ini benar-benar worth it, kita nggak tahu. Yang tadi juga Jess bilang anak kecil emang anugerah Tuhan itu kan. So we'll see. Tapi kalau untuk dibilang kapok terlalu mudah lah untuk kita bilang kapok. So far lancar, dari Dokter Benny yang dari awal tanganin istri saya, kemudian Dokter Tria yang tanganin proses melahirkan istri saya. Perjalanan gimana? Luar biasa, profesional, dan sangat bagus menurut saya. Yang terjadi sama istri itu nggak bisa kita menyatakan bahwa ini gara-gara IVF, no. Karena yang tadi dokter tadi juga bilang, mau sesar, mau normal, mau IVF, mau enggak, ini bisa terjadi dari usia, ya kan? Dan juga mungkin dari hormon atau keadaan mamanya sendiri. Tapi so far dari segi proses awal sama dokter Benny sangat lancar, sakitnya juga sangat minim, sampai ke trimester 3 aman semua, sampai melahirkannya juga aman. Cuma afternya itu ada kendalanya. Cuma itu bukan menjadi patokan, dimana itu menjadi jawaban IVF itu ternyata begini alasannya. No, bukan. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu karena nggak ada sangkut pautnya. Profesor bilang sendiri katanya abang El dan Don juga menanti adiknya yang nomor 3 ya. Udah mulai kasih tahu belum sih kalau misalkan tadi dibilang kan bakalan jadi princess papanya. Oh itu mereka udah tahu lah, di rumah aku sering bercandain. Wah, ini kakak El sama kakak Don bentar lagi kalian punya adik cewek nih. Yang ngerti El sih sebenarnya. Kalau baby Don cuma masih 2,5 tahun kan. Cuma aku sering bercandain, awas ya ini jadi princess papa, awas kamu bikin nangis loh. Kalau Don silakan kalian berantem ya kan, anak laki, tapi awas ya sama princess. Terus dia jawabnya kayak yeah whatever dad. Ya usianya udah 10 tahun, lucu. Dan tapi it's fun. Dia juga sangat-sangat happy. Dia punya adik cewek, looking forward, sangat-sangat looking forward. Jadi ya we'll see nanti reaksinya mereka kayak gimana. Tadi udah ada mungkin 8 hari meninggalkan kakak-kakaknya, ini beneran apa kita atau bagaimana sih? Kalau dari Senin sampai Jumat kan dua-duanya sekolah. Jadi mereka di rumah, cuman sama anak-anak rumah semua ya ada kesibukan lah buat mereka, di mana mereka tuh nggak terlalu bawa kepikiran mama papa di mana. Yang aku sering video call kok sama El. Jadi saatnya aku lihat mamanya lagi tidur, video call bentar, ya mama lagi tidur nih, jadi sabar ya. Tapi kalau pas mamanya bangun mungkin hari pertama ke 3 mungkin ke 4 keadaan mamanya kan masih agak lemes, pucat. Nah itu yang aku mau kasih tunjuk dulu. Jadi ya yang and he knows he's also my team. Dia sempat nangis di hari ke-6 karena dia merasa kesepian. Cuma aku kasih semangat karena aku sama dia adalah teamwork. Jadi aku yang nih, dia baru chat aku lagi tuh iya. Jadi teamwork lah. Aku bilang kamu di rumah, kamu jagain rumah sama keadaan rumah semua sama adikmu, aku di sini jaga mama sama adikmu di sini. Jadi kita equal lah, kita bagi tugas. Dari situ dia bagus banget. Cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut sesi foto aja ya. Iya, foto. Ada rencana pulang belum?